warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia pada mata kuliah bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antarhubungan antar lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Nah, adapun tujuannya memastikan keseragaman, kejelasan, dan kemudahan pahaman dalam tulisan, menjaga bahasa agar sistematis dan teratur. Nah, di sini kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan yang berlaku saat ini kembali menjadi PUEYD edisi 5. Pedoman ejaan edisi kelima itu kembali menggunakan nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan menjadi EYD berdasarkan keputusan Kepala Badan Bahasa nomor 0424/1 PS00.01/2022. Nah, di sini ada huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari huruf kapital dan huruf non-kapital. Huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan saat awal kata. Nah, huruf non-kapital adalah berbanding terbalik dengan huruf kapital. Kemudian ada huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf, yaitu H, E, I, U, U. Huruf vokal terletak pada beberapa posisi. Yang pertama ada posisi awal. Contohnya api, enak, itu, oleh, pulang. Nah, contoh posisi tengah. Padi, petak, simpan, kota, bumi. Kemudian contoh posisi terakhir. Lusa, sore, murni, radio, dan ibu. Nah, keterangannya untuk membedakan pengucapan pada huruf E, pepet dapat diartikan tanda diakritik E yang dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras, keledai adalah bahan pokok kecap, kami menonton film seri, pertandingan itu berakhir seri, seret saja barang itu jika berat, makanan ini membuat kerongkonganku seret. Nah, kemudian saya akan menjelaskan huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan. Contoh posisi awal bahasa, cakap, dua, fakir. Nah, yang terakhir ada contoh posisi terakhir. Pertama, adab, abad, dan maaf. Untuk keterangannya, huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S dan pada posisi tengah atau akhir diucapkan KS. Kemudian beralih ke materi selanjutnya, yaitu monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal EU yang dilafalkan E. Contoh monoftong. Posisi awal eri. Contoh posisi tengah sedati. Contoh posisi akhir sade. Selanjutnya ada gabungan konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya pada posisi awal. Khusus, ngarai, nyata, syarat.
contoh posisi tengah, akhir, bangun, banyak, musyawarah, dan contoh posisi akhir, tarik, senang, arasi. Kemudian ada huruf kapital. Huruf kapital sebagai awal kalimat, misalnya, apa mau kamu? Kemudian ada B, huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang, misalnya, Fikri Muhammad Ilham Fitria Oktaviana. Kemudian C, huruf kapital tidak digunakan pada nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran, misalnya 10 volt 5 ampere. Nah, kemudian ada D, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus, misalnya teori Darwin, hukum Archimedes. Selanjutnya E, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari, misalnya, Fikri Muhammad Ilham bin Iskandar Fitria Oktaviana binti orang tua. Nah, selanjutnya F, kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya, besok pagi kata Fikri mereka akan berangkat. Kemudian Fikri berhasil meraih medali perak katanya. Selanjutnya G, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, misalnya Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen. Nah, ada yang terakhir, H, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Mahaputra Yamin, Dr. Muhammad Hatta, dan Teguh Umar. Nah, materi selanjutnya huruf miring. Huruf miring adalah huruf tercetak miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album, judul acara televisi, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, yang pertama, saya sudah membaca buku Menjadi Sukses bersama Fikri, karangan Fitria Oktaviana. Nah, yang kedua, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2018, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Yang ketiga, film Fitri dan Fikri diangkat dari kisah nyata. Nah, poin B, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, yang pertama, huruf terlahir kata ahad adalah D. Kemudian yang kedua, imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Kemudian ada C, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak. Nah, yang kedua ada malape au. Kemudian yang ketiga ada ungkapan Tutwuri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Nah, catatannya, nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Nah, di sini kita masih membahas tentang huruf miring. Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan ora labora berarti dan. Catatan pentingnya
aturan penulisan yang baku agar komunikasi tertulis menjadi jelas, efektif, dan sesuai kaidah bahasa. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal materi hingga akhir